Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari tugas tata ruang luar kami. Kami beranggotakan saya sendiri, Nova Fadilah, kemudian ada Reviani Putri, Anissa Putri Wendari, Ilmi Azina Ilma, dan juga Andini Regita Prameswari. Untuk data site, lahan ini terletak di tengah permukiman atau perumahan yang saat ini hanya digunakan sebagai tanah kosong saja. Kondisi site atau lahan saat ini banyak ditumbuhi pepohonan atau rumput-rumput liar. Lokasi tepatnya ada di Gang Remaja 1, RW 2, RW 12, Gedong, Kota Jakarta Timur, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Untuk batasannya sendiri, di sebelah utara itu ada rumah warga PT Kafko Jakarta. Untuk di sebelah timur, ada rumah warga dan juga balon store. Di sebelah selatan ada rumah warga dan juga toko Nesa Grisel. Dan di sebelah barat ada Mes PLN. Berikut ini adalah bagian dari site yang kita ambil untuk dibangun sebagai taman atau RTH. Luas lahannya itu 1,4 hektar, sedangkan luas lahan yang akan digunakan yaitu kurang lebih 1 hektar. Kemudian ini kondisi site di lapangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Revi. Oke, selanjutnya untuk latar belakang, taman merupakan area yang berisikan komponen material keras dan lunak yang saling mendukung satu sama lainnya, yang sengaja dibuat oleh manusia yang kegunaannya sebagai tempat penyegar dalam dan luar ruangan. Taman dibagi menjadi dua, yaitu taman alami dan juga taman buatan. Taman yang sering dijumpai adalah taman rumah tinggal, taman lingkungan, taman bermain, taman rekreasi, taman kaki, taman botani. Penataan ruang yang ingin kami jalankan adalah membangun taman yang bermanfaat bagi semua warga atau masyarakat, mampu memberikan ketenangan dan kebahagiaan bagi para masyarakat yang berada di wilayah tersebut. Latar belakang site yaitu Kampung Gedong adalah sebuah kelurahan di Kecamatan Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur. Kelurahan Kampung Gedong memiliki kode pos 13760. Kampung Gedong merupakan wilayah padat penduduk, namun untuk area bermain anak dan ruang terbuka hijau amatlah kurang. Padahal area ini sangatlah penting. Oleh karena itu, proyek penataan ruang luar ini berharap bisa menjadi area yang berguna bagi warga sekitar untuk area bermain maupun aktivitas lain, serta dapat menjadi sumber penghijauan dan sumber udara bersih untuk lingkungan sekitar. Untuk tujuan desain selanjutnya akan dibacakan oleh Anissa Wendari. Selanjutnya adalah tujuan desain. Tujuan dari pendesain taman ini adalah untuk memberikan ruang terbuka hijau bagi warga sekitar dan sekaligus sebagai tempat hiburan bagi anak-anak, orang dewasa maupun lansia di sana. Selain itu, tujuan dari pembangunan taman perumahan ini adalah untuk memfasilitasi para warga di sekitarnya. Fasilitas yang didesain di taman ini adalah auditorium outdoor, tempat bermain anak, area bersantai, dan lain-lain. Auditorium merupakan suatu ruangan yang besar yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti pertemuan, pertunjukan, dan lain sebagainya. Sedangkan auditorium multifungsi merupakan auditorium yang dirancang tidak terfokus pada penggunaan satu kegiatan saja, melainkan dirancang agar dapat digunakan untuk berbagai kegiatan seperti pentas seni, pemutaran film, pertemuan, pernikahan, pameran, dan lain sebagainya. Penggunaan taman. Untuk penggunaan taman pada desain kami, yang pertama itu ada penggunaan sesuai umur. Penggunaan sesuai umur itu ada bayi dari umur 0 sampai 3 tahun, kemudian ada anak-anak dari usia 3 sampai 15 tahun, kemudian remaja 15 sampai 20 tahun, dewasa 20 sampai 44 tahun, orang tua 44 sampai 59 tahun, dan lansia dari usia 59 dan seterusnya. Kemudian yang kedua ada pengguna khusus, yaitu tunanetra dari segala usia. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Andini. Kebutuhan atau fasilitas. Satu, kebutuhan sesuai umur. Bayi sama dengan disediakan jalan yang rata atau paving block untuk
memudahkan orang tua mendorong kereta bayi. Lalu ada anak-anak, yaitu taman bermain seperti ayunan, jungkat-jungkit, perosotan, panjat tebing, area bermain pasir. Lalu ada remaja, yaitu jogging track, selasar, dan food court. Lalu ada dewasa, yaitu gym dan jogging track. Lalu ada orang tua, jogging track, dan jalur batu refleksi. Yang kedua, kebutuhan khusus, yaitu tunanetra yang telah disediakan guiding block pada jalur paving untuk memudahkan para tunanetra berjalan. Lalu ada kegiatan pengguna. Bayi adalah jalan-jalan dan berjemur. Lalu anak-anak bisa bermain dan makan dan istirahat. Lalu ada remaja bisa bermain, olahraga, makan, bersantai, dan berkumpul. Ada dewasa, yaitu bisa olahraga, jogging, senam, makan, bersantai. Ada orang tua, yaitu jogging, bersantai, refleksi kaki. Lalu ada lanjut usia, yaitu jalan-jalan, bersantai, berjemur, dan refleksi kaki. Lalu ada tema dan konsep. Tema dari taman ini adalah Saving Energy Amphitheater. Saving Energy Amphitheater adalah tempat atau sarana di lingkungan publik sebagai tempat untuk berkumpul atau berbincang yang memanfaatkan energi yang sudah ada atau hemat energi. Dengan melihat ketersediaan bahan bakar fosil yang akan habis dalam kurun waktu 30 tahun ke depan, maka kami mengusung tema Energy Saving yang dimana hal ini dapat mengurangi jumlah penggunaan energi. Taman ini menggunakan konsep simple modern, yaitu konsep yang sederhana tetapi tetap modern dan mengikuti perkembangan teknologi. Konsep desain modern minimalis kami pilih karena melihat dari area sekitar site yang merupakan area perumahan padat, yang dimana ini akan menjadi pembeda secara visual. Untuk konsep ini sendiri identik dengan segala sesuatu yang simple, fungsional, dan tertata rapi sehingga sangat cocok dengan area sekitar site. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ilma. Zonasi. Ada zonasi dan mikro dan makro. Untuk makro, publik, yaitu ada taman bermain, gym, jogging track, kantin atau food court, selasar, air mancur, dan yang private ada ruang kantor. Untuk servis, ada kamar mandi dan parkir. Untuk mikro, yaitu sport center, yang ada jogging track, gym. Kemudian ada zona hijau, yaitu taman, zona biru, kolam dan resapan, kids zone, playground, bazar area atau food court, smart corner, yaitu wifi area, mini library, kemudian auditorium outdoor, area air mancur, lapangan untuk senam, servis, yaitu toilet, musola, parkir, area budidaya untuk tanaman dan hidroponik. Konsep zonasi dapat dilihat di layar. Kemudian ada site plan. Dan detail zonasi berupa bangku, lampu taman, contoh tempat sampah, lalu ada jogging track, building block, pedestrian, amphitheater, dan jalur batu refleksi. Jenis-jenis tanaman atau pohon yang akan kita gunakan untuk proyek. Yang pertama ada bambu kuning, pohon tebuya, cemara lilin, palem putri. Kemudian ada jenis bunga yaitu bunga bougainville, lily day, Hymenocallis carolinea, bunga azalea, Tares cantika nanolik, ada bunga hydrangea, kana, heliconia. Lalu jenis rumput, kita menggunakan rumput zoysia, rumput Kentucky bluegrass, rumput Saint Augustine, rumput gajah mini. Lalu kemudian ada perspektif zona 1 yaitu perpustakaan, perspektif amphitheater, dan yang terakhir itu ada
perspektif kawasan mata burung. Kemudian ada denah dalam proyek kita. Denah kantor, kemudian denah perpustakaan, denah food court, lalu perspektif ruang perpustakaan, ada rak-rak buku, kemudian perspektif ruang kamar mandi, lalu ada tampak samping food court, tampak smart corner, tampak kantor. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.